Allah. Gak mungkin Nabi nggak ngejawab. Hukum sumber dari Nabi Muhammad. Maka perbanyak kalau pengen dapat doa salam dari Nabi Muhammad, perbanyak ucapkan salam untuk Nabi Muhammad. Dan pasti Nabi Muhammad membalasnya. Kalau Jack belum tentu dibalas tadi kata Habib Ali. Adit aja nggak mau nyampaikan lagi katanya. Tapi Nabi Muhammad, siapapun yang ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad pasti dibalas sama Nabi Muhammad, pasti disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad, pasti. Nabi SAW bersabda, "Wa man sallama alayya raddallahu alayya ruhi li arudda alaihi salam," atau kama qala SAW. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadaku, kata Nabi Muhammad, maka Allah kembalikan ruhku agar aku mampu menjawab salamnya, agar aku mampu untuk menjawab salamnya. Maka perbanyak ucapkan salam juga kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayolah ahbab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita sudah membaca hadis niat sudah selesai alhamdulillah dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, syarahnya Jawahir Lu'lu'iyah. Kemudian kita masuk ke hadis selanjutnya, yaitu al-hadits tsani maratibuddin. Sebelumnya kita baca dulu hadis yang pertama, karena sudah pernah minta berminggu-minggu tolong di-download aplikasi hadis Arba'in. Jadi paling enggak satu minggu itu kita ada hafalan. Walaupun enggak ada yang nyambuk kayak kami dulu waktu hafalan, enggak ada yang ngejepit, enggak ada yang marah-marahin, paling tidak hafal satu hadis 1 bulan atau lebih. Satu hadis 1 bulan atau lebih. Satu hadis kan enak. Setiap pertemuan, oh nyambung hadisnya ini, hadisnya ini, hadisnya ini. Jadi kita nggak cuma apa kalau kata Gus Sofi nggak ngangaan, nggak cuma bengong. Hadis yang pertama, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kemudian kita masuk hadis yang kedua, an Umar Aidan radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin itala alaina rajulun shadidu bayad thiyab shadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ati. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'ili. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufata al-'urata al-'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma antalaqa falabithtu maliyan. Qala thumma qala li sallallahu alaihi wasallam ya Umar atadri man sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum
dinakum, rawahu Muslim. Nah, ayyuhal ahbab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang kedua, hadis yang menjelaskan tentang martabat atau kedudukan yang ada di dalam Islam. Jadi Islam itu kalau sebagian ulama mengatakan ini namanya arkanuddin, rukunnya agama. Ada yang mengatakan kalau tidak salah Ibnu Abdul Bar oleh Ibnu Abdul Salam dalam syarah beliau Arba'in begini, beliau mengatakan dalam judulnya arkanuddin, rukun-rukunnya agama, bukan rukun iman, bukan rukun Islam, tapi yang mencakup semuanya. Nah, rukun agama itu apa saja? Dalam hadis ini dijelaskan. Yang pertama ada rukun Islam, kemudian yang kedua rukun iman, yang ketiga rukun ihsan. Sebagian ulama menambahkan yang keempat, yaitu asyaratus sa'ah atau tanda-tanda kiamat. Artinya ini juga masuk bagian yang harus kita imani di luar rukun iman tadi. Ini tambahannya, ini masuk daripada rukun agama. Ala kulli hal, ini martabah yang sangat agung. Kedudukan hadis ini luar biasa, yang mencakup keseluruhan, sehingga kalau ada orang yang mengambil satu menafikan yang lain, ya nggak sempurna agamanya, nggak sempurna keislamannya. Kalau ada yang bilang, Habib saya cuma mau ngambil Islamnya saja, saya nggak mau ngambil rukun imannya, nggak mau ngambil imannya, batal. Ada lagi yang mau ngambil imannya saja, tapi saya nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau haji, nggak mau sedekah dan sebagainya, batal. Kalau ada lagi yang bilang, enggak Habib saya mau ngambil ihsannya saja, nggak mau ngambil imannya, nggak mau ngambil Islamnya, batal. Maka tidak ada perbedaan di antara ketiganya ini. Nggak ada perbedaan, harus ada semuanya. Namanya rukun, rukun itu seperti ini nih. Ini kaki meja ini ada 4, hilang satu roboh. Maka jangan sampai kita ketipu sama orang-orang yang ada, sebagian dari saudara-saudara kita yang suka nipu kadang lewat ajaran agama-agama yang sedikit nyeleneh, sedikit agak-agak aneh. Ya anehnya sedikit, yang sesatnya banyak. Ada kan sering yang ketemu begitu, yang sudah menafikan sholat, menafikan ini dan lain sebagainya. Naam. An Umar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab sebagaimana hadis sebelumnya, hadis tentang niat. Ini Masya Allah minggu ini lebih ramai daripada minggu kemarin. Ini berarti niatnya nyampe sudah. Berarti masuk yang kita sampaikan di Baitul Syakur. Kalau malam Selasa atau malam Jumat atau malam apapun mau hadir ke majlis-majlis yang disebut nama Nabi Muhammad, niatnya apa? Niatnya mau hadir ke majlisnya Nabi Muhammad. Bukan hanya sekedar turun rutinan, bukan. Jangan pernah dianggap rutinan. Kami mau duduk sama Nabi Muhammad. Kami mau duduk di majlisnya Nabi Muhammad. Dan biar istrinya juga bilang, subhanallah, suamiku lihat mainnya sekarang sama Nabi Muhammad. Itu kiasan ya, jangan dibilang nanti Habibmu ngehidupkan Nabi Muhammad pakai Edo Tensei katanya. Astagfirullahaladzim. Tahu Edo Tensei Adit? Nggak nonton Naruto berarti. Kacau. Astagfirullahaladzim. Nah, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan saat kami sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad SAW, ittala alaina dhahara lana, muncul di hadapan kami seseorang. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seseorang, yakni maksudnya datang. Rajulun wa huwa Jibril alaihissalam, seseorang yang saat itu, saat hadis ini, saat kejadian sebelumnya belum ada yang tahu, makanya disebut rajulun, nggak disebut namanya. Seseorang yang kalau dikatakan rupanya malaikat Jibril, setelah dijelaskan di akhir hadis tadi, oh rupanya malaikat Jibril yang datang. Loh kok bisa malaikat Jibril berubah jadi seperti manusia? Memang begitu sifatnya malaikat. Kalau kita belajar dalam Aqidatul Awam, Aqidatul Awam itu dijelaskan malaikat hum ajsamun nuraniyatun latifatun. Hum ajsamun nuraniyatun latifatun bil arwah qadiratun ala tasyakkuli
bi ashkalin mukhtalifah. Mereka itu malaikat diciptakan oleh Allah sebagai bentuk nuraniyah dari cahaya yang lembut, yang mampu untuk menyerupai bentuk apapun. Bentuk apapun. Dalilnya dalam surat Maryam saat Allah menceritakan tentang Sayyidatuna Maryam. Saat Allah menceritakan tentang Sayyidatuna Maryam, Allah nyatakan dalam firman-Nya, Wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Kata Allah, ingatkan Nabi Muhammad, wahai Muhammad ya Rasulullah, sampaikan, ceritakan kepada mereka tentang Maryam yang Allah sebutkan di Al-Quran. Saat Sayyidatuna Maryam mengasingkan diri dari keluarganya ke salah satu tempat di bagian timurnya Baitul Maqdis. Sampai sedetail itu Allah kasih gambaran. Para ulama tafsir mengatakan ada rumah pamannya, ada yang juga mengatakan beliau bersembunyi di balik tembok dan seterusnya. Apa selanjutnya? Fattakhadat min dunihim hijaba. Sayyidatuna Maryam bersembunyi, menutupi dirinya, dibangun, dikasih sitar biar enggak ada yang lihat. Fa arsalna ilaiha ruhana, dan kami utus kepada Maryam ruh kami, malaikat Jibril, fatamatsala laha basyaron sawiyya, sehingga malaikat Jibril saat diutus oleh Allah sampai di hadapan Sayyidatuna Maryam menyerupai manusia. Ini keyakinan kita ahlu sunnah wal jamaah. Rubama malaikat itu terkadang malaikat itu menyerupai orang-orang soleh, atau mungkin kadang-kadang orang yang tidak kita kenal. Biasanya banyak terjadi di tanah haram. Tadi aku ditolong orang di sana. Di Indonesia mungkin saja terjadi, kadang-kadang kan begitu. Kadang-kadang seperti itu. Tadi ada yang nolong aku tidak kenal loh. Tapi dia nih kok kayaknya baik sekali. Saya tidak kenal dia tidak kenal saya. Wah, kata na'am. Itu malaikat. Dan mereka tidak memiliki gender. Hati-hati. Mereka tidak memiliki gender. Kalau sampai ada yang meyakini malaikat memiliki gender, berbahaya. Bahaya sekali. Kalau dikatakan dalam syarah Ghidatul Awam, Jala'ul Afham, faman i'taqada dzukuratahum kana mubtadi'an fasiqan wa fi kufri qaulan. Kalau ada yang meyakini mereka itu laki-laki, malaikat itu laki-laki, maka ini ahli bid'ah yang fasik. Dan bahkan ada pendapat ulama yang mengatakan kufur. Wa man i'taqada unusatahum kana kafiran. Kalau sampai ada yang meyakini malaikat itu perempuan, kan kadang angels itu dibayangkan sebagai perempuan, sebagian lagi laki-laki. Akhirnya dibuat dua gender, ada malaikat laki, ada malaikat perempuan, katanya waliyadzubillah. Ini kufur. Kenapa? Karena Allah sudah melarang, sudah mengharamkan, mencela, merendahkan, menghina orang-orang yang mengatakan malaikat itu perempuan. Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Mereka, kata Allah, mensifati malaikat itu yang padahal malaikat itu ibadur rahman, hamba-hambanya Allah, bagian daripada hambanya Allah, inatha, sebagai perempuan. Enggak boleh. Wa aula bil kufri, dan lebih kafir lagi siapa? Man i'taqada khunusatahum, yang meyakini malaikat itu khunsa. Apa khunsa? Punya dua kelamin. Ada. Jangan manusia itu, ada sebagian manusia yang punya dua kelamin. Jangan ditanya bagaimana, Anda nggak pernah lihat. Nanti habis ini Jack tanya lagi, kayak apa model WP? Anda nggak tahu, tapi Anda belajar ada. Kalau mau tahu lebih jelas tanya dokter. Apa SPOG? Apa SPOG? Yang bagian kelamin tuh. Dua. Jadi dia punya itu satu, yang punya laki-laki, satu punya perempuan. Ini khunsa.
Kalau yang potong kemudian dibor itu bukan khunsa, itu namanya laki-laki yang ada penyakit di dalam otaknya. Udah tahu laki-laki, moro-moro dia bilang apa? Saya ini kayaknya tersesat ya, terjebak. Roh saya ini saya perempuan, Beb. Udah jauh-jauh. Mudah-mudahan dikasih tobat sama Allah. Nah, wah kata jadi malaikat itu sedikit tentang malaikat. Rajulun syadidu sawadi syadidu bayadi siap. Laki-laki seseorang yang datang saat itu memakai pakaian yang putih. Orang ini, kata syarih, kata Imam Syekh Muhammad Al-Jurdani, beliau mengatakan umumnya malaikat Jibril itu datang menyerupai sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi as-sahabi wa kana ajmalu ahli zamani wa ahsanuhum surah. Dan Sayyidina Dihyah Al-Kalbi ini termasuk orang yang paling ganteng di zaman itu. Termasuk sahabat-sahabat yang ganteng. Orang yang paling ganteng. Wa jumlatu nuzuli Jibril ila Nabi SAW arba'u ishruna alaf marrah. Adapun jumlah turunnya malaikat Jibril nemui Nabi Muhammad selain menyampaikan wahyu, menyampaikan salam untuk Sayyidatuna Khadijah dari Allah, kan ada dalam sirah tuh. Juga berbagai macam lagi kepentingan malaikat Jibril lainnya, itu total jumlahnya arba wa ishrun alaf, 24.000 kali. Ini nunjukin betapa dekatnya malaikat Jibril sama Nabi Muhammad. Kita yang dekat aja enggak sampai 24.000 perjumpaan kita. Ya kan? Jadi kalau ditanya bagaimana sayangnya malaikat Jibril sama Nabi Muhammad, ya 24.000 kali perjumpaan itu luar biasa. Luar biasa. Syadidu bayadi siap, syadidu syawadi sya'ar. Malaikat Jibril datang menyerupai sahabat berupa Dihyah Al-Kalbi atau seseorang tadi itu yang tidak dikenal sebelumnya. Yang asing, ini kayaknya orang asing nih. Itu dengan pakaian putih bersih, rambut yang hitam, bersih, sehat, tidak kering, tidak berdebu. Sebagaimana rambut sahabat yang beliau serupain. Dan datangnya beliau seperti itu, datangnya beliau dengan pakaian bersih, rambut yang hitam tadi itu menunjukkan apa? Istihbabu at-tajammul lil qadim 'alal kubara. Dianjurkan, disarankan tajammul. Tajammul itu dandan, memperindah dirimu, mandi bersih-bersih, pakai baju yang sopan, yang rapi untuk mendatangi atau menjumpai al-kubara, orang-orang yang lebih tua, orang-orang besar. Ya seperti kita mau ketemu bos. Di sini kan kalau kerja sama bosnya, apa pernah pakai kaos kutang? Ada yang ketemu bosnya pakai kaos kutang? Atau ketemu gurunya di sekolah kayak apa? Adit ketemu dosen gimana? Rapi kan? Itu sunnah. Apalagi mau ketemu Allah. Besok Jumatan, bawa baju yang kerja, bawa baju yang rapi, putih, peci putih. Kalau kamu takut dipecat sama bosmu, masa kamu tidak takut dicabut hidayah dari dirimu? Gak ada rapi-rapinya mau ketemu Allah. Maunya seadanya aja katanya. Maaf, bau badannya gak dijaga. Yang penting. Dianya tidak penting sebenarnya. Yang penting kan sholat dulu, Beb. Iya benar. Tapi diupayakan. Kalau memang kamu pengen baik di hadapan Allah, ya tadi perbaiki juga. Oh ini Allah, ini saya pakai gamis, sorban, lihat Ustaz Mundir, Habib Ali, ganteng-ganteng, rapi-rapi. Nyiapkan dirinya, waktunya, cuma untuk hadir, belajar sama-sama kita, untuk sholat dan sebagainya, dengan pakaian yang luar biasa. Usahakan Jumatan, sholat 5 waktu. Kalau memang sempat, kalau nggak sempat ya tidak masalah. Ini istihbab, dianjurkan atau disunahkan untuk tajammul. Wali talibil ilmi wa muallimihi, juga bagi para santri atau yang belajar kayak kita nih. Tajammul, disunahkan tajammul, mandi. Jangan ke majelis tidak mandi. Kok ketawa ente?
pakai harum-harum. Yang ganteng, tajamul, dandan. Ya enggak harus pakai bedak sama lipstik. Tidak. Maksudnya tajamul itu memperindah dirimu. Wa muallimihi, juga para pengajarnya. Lihat, coba bayangin aja kalau Habib Ali datang nih mukanya kusut kayak habis nguli. Enak enggak kira-kira beliau ngajar? Enggak enak. Sama, kalian juga sudah belajar, duduk di depan, nggak tajamul, nggak rapi-rapi, nggak bersih-bersih, kita ngeliatnya deh. Yang rapi, pakai sabun muka, nggak apa-apa pakai. Kalau kulitnya kering, pakai hand body. Jadi biar kelihatannya enak. Dan biar ilmu itu mudah untuk masuknya. Saya dulu waktu belajar, kalau sudah benar-benar susah sekali mau masuk hafalan, pemahaman dan sebagainya, mandi kitanya. Mandi harum-harum, ganti baju lagi. Walaupun tadi baru dipakai seumpama, kayaknya ini kotor deh, atau mungkin habis keringetan. Pakai harum-harum, nanti ngulang sholat 2 rakaat, ngulang lagi. Enak kan hafalannya. Dan memang orang yang bersih itu lebih enak untuk belajar, untuk ngajar, untuk memahami. Coba bayangin seumpama salah satu swalayan yang banyak tersebar per 100 meter di setiap kota. Tahu kan ya? Yang bukanya itu ngomongnya di bulan tertentu tapi tiap hari buka. Namanya kan di bulan tertentu tapi tiap hari dia buka. Coba kalau itu berantakan. Yang jual sakit kepala, yang beli nggak enak hati. Kan begitu. Ini untuk urusan dunia aja dirapikan. Yang jaga juga, selamat datang di sini, silahkan belanja, habiskan uang Anda. Secara tidak langsung dia ngomong begitu, dan kita mau nghabiskan. Tapi coba kalau maaf tempatnya berantakan, nggak ramah, karyawannya juga baru bangun tidur masih ada belek-beleknya. Kita mau nanya, ada aku aja males, atau ada yang benar tuh males. Ya Allah, ini orang baru bangun lagi. Sudahkah itu aja? Paham ya? Jadi usahakan tajamul. Li'annahu qadima ala sayyidil kubara mu'alliman li sahabati fi suratin muta'allimi. Karena Jibril datang saat keadaan ini kepada Sayyidul Kubara, pimpinannya para pemimpin Nabi Muhammad SAW. Ingin ngajarkan para sahabat, tapi dengan gambaran muta'allim, sebagai orang yang belajar atau santri. Wa qala an ibni Abdissalam anhu qala ba'sa bilibasi syiaril ulama. Tidak masalah memakai pakaian syiarnya ulama. Artinya para ulama ini jangan tawaduk-tawaduan. Kalau boleh dikritik, misal kalau boleh dikritik, misal ulama itu perhatikan pakaiannya. Kalau dia seorang tokoh, seorang ustadz, perhatikan pakaiannya saat berbicara dengan orang. Kata Imam Ibnu Abdissalam, nggak ada masalah, perhatikan pakaianmu. Alladzina ya'rifuna bih, yang orang bisa kenal, bukan kenal nama tapi tahu, oh saya kalau mau tanya sama si fulan. Contoh misal kayak sekarang, saya datang pakai gamis, atau di Jack datang pakai imamah, pakai jubah. Orang kan taunya Jack. Oh, Masya Allah Jacknya ini. Enggak, kita ini ya paham lah Jack ya. Yang jadi contoh ini Anda doakan paling banyak pokoknya. Akhirnya orang nanya ke Jack, apa hukumnya misal makan kodok? Oh enggak apa-apa kalau enak, kata Jack. Asal kamu masak benar-benar, jangan mentah. Begitu kitanya datang mungkin pakai kaos atau pakai gamis begini, enggak boleh, haram kodok itu. Apa sih kamu, tahu apa kamu itu? Kan kadang begitu. Artinya pakai pakaian yang sekiranya terlihat syiar, memang itu loh, kamu itu memang diketahui seorang santri kah, seorang gurunya kah. Jadi bukan lagi urusan Ustaz Mundir, Habib Ali pakai jubah, pakai imamah, sombongnya orang ini. Lah nanti anak datang pakai kaos putih sama sarung, bingung itu orang. Apalagi anak pakai celana training. Bib mau nge-gym enggak, Bib? Enggak, mau ke MR. Kan enggak lucu jadinya. Jadi dipakai pakaian yang sesuai. Karena kata Imam Ibnu Abdissalam, fa inni kuntu muhriman, aku waktu itu lagi ihram. Habis itu fa ankartu ala jama'atin muhrimin la ya'rifunani ma akhallu bihi min adabi tawaf.
Aku tegur, aku ingatkan ada satu jamaah yang ihram juga, yang mereka nggak kenal saya, tapi lagi sama-sama pakai pakaian ihram. Mereka itu mengabaikan adabnya tawaf. Mengabaikan adabnya tawaf, mungkin sambil bicara, ngobrol. Orang disuruh doa, dia sambil ngobrol, misalkan, dan lain sebagainya. Pokoknya contohnya begitu. Gambarannya kumpulan orang ini lagi ngabaikan adab-adabnya tawaf. Falam yakbalu, nggak diterima, kan lagi sama-sama pakai ihram, nggak kelihatan. Falam yakbalu, nggak diterima sama mereka. Apa sih kamu ini, tahu apa katanya? Falam malabisu thiyabal fugoha, setelah selesai tahallul, aku pakai pakaian fugoha, ya artinya beliau, kalau bahasa anak sering ngomong pakai pakaian dinas. Wankartu alaihim, ku ingatkan tadi kamu ngerjakan begini waktu tawaf, itu salah, itu kurang tepat, itu di luar daripada adabnya tawaf. Sami'u wa ata'u, mereka dengar, oh ya Syekh maaf kami nggak tahu, nanti kami perbaiki. Mereka taat langsung, nggak diingkarin. Fa idza labisa faqih limithli dzalika kana lahu ajrun. Kalau ada orang, seorang ulama pakai pakaian seperti itu sesuai dengan tempatnya, dia dapat pahala gara-gara bajunya aja. Orang tenang jadinya mau tanya. Dan kita pun demikian. Bukan cuma ulamanya saja, tapi disesuaikan pakaiannya. Disesuaikan. Kayak Jack tempo hari tanya, kalau nge-gym pakai baju apa, Bib? Ya pakai baju olahraga, Nabi bilang. Kadang-kadang anak pakai gamis, jubah, imamah. Nge-gym enggak lah KMR, Nabi bilang. Ngapain ke tempat gym pakai gamis, jubah, imamah? Kadang-kadang dia bertanya enggak sesuai sama tempatnya. Jadi sesuaikan, pakaian itu disesuaikan. Oh, misal kerja pengen hadir MR, ya usahakan kalau bisa bawa baju. Kalau nggak bisa pakai aja yang baju kerjaan. Tapi usahakan yang bersih, apalagi malam Jumat. Malam Jumat ini masjid yang kita datangin keliling-keliling. Jangan nanti pakai baju penuh oli. Anak nggak ada masalah, paling yang di belakang ngamuk pengurus masjid. Apa Bib, oli nempel semua katanya. Kitanya nggak ada masalah, tapi disesuaikan, yang rapi, yang indah, yang enak. Waktu ibadah sama seperti waktu kita lagi ngerayu atasan. Ini yang kita rayu ini Rabbul Alamin. Yang kita harapkan pandangannya, rahmatnya, kasih sayang itu Rabbul Alamin, bukan atasan lagi. Kalau atasan saja yang pasang CCTV banyak, itu kita Masya Allah kalau kerja. Oh lagi mutar ke sana. Lah ini Allah nggak perlu CCTV, bahwa Allah Maha tahu sama semua perbuatan kita. Maha melihat, Maha mendengar. Setidaknya saat kita menghadap kepada Allah di waktu-waktu tertentu, waktu-waktu sholat maksud saya, pakai pakaian yang bagus, yang sesuai dengan fungsinya. Wa qauluhu la yura alaihi atharus safar. Terakhir, tidak terlihat dari orang tersebut bekas perjalanan jauh, bekas perjalanan, artinya nggak berdebu. Ya kayak kita dari rumah nih, Masya Allah ganteng-ganteng, kelihatan kok. Ada yang pakai Pond's, ada yang pakai Biore, ada yang pakai Garnier, ada yang pakai Fair and Lovely, harum-harum, Masya Allah luar biasa. Nggak kelihatan kan habis jalan jauh, nggak kelihatan habis dari Kalsel, nggak kelihatan habis dari Kalteng, kan nggak kelihatan. Seger semua mukanya, enak dilihat. La yura alaihi atharus safar. Jadi para sahabat kata Sayyidina Umar saat itu, kami nggak ngelihat ini orang, bukan orang jauh kok, kayaknya orang dekat aja. Ya alamatuhu wa hi'atuhu min ghubratin wa syu'uthatin. Nggak lesu, bajunya itu nggak lesu, nggak kelihatan kayak orang kecapean. Wala ya'rifu minna ma'asyara sahabat ahadun, dan tidak ada satupun dari kami yang mengetahui siapa orang ini. Karena belum dijelaskan sama Nabi Muhammad. Siapa orang ini kok bajunya putih bersih, rambutnya seperti kayak habis mandi gitu, masih basah-basah, hitamnya luar biasa, berkilau. Kayak pakai satu sampo,
black and shiny kalau tidak salah tulisannya. Ya begitulah. Black and shiny. Hitam berkilau. Enak dilihatnya. Dan sahabat pun mencontoh setelah itu. Walaupun seumpama sebagian sahabat ada yang mungkin keuangan ekonominya pas-pasan, karena sahabat Nabi ada juga yang fugoro. Ya mereka pakai pakaian yang mereka punya yang terbaik sudah. Jangan dipaksakan. Jangan nanti minggu depan harus pakai yang bagus saja, yang ambil di jemurannya orang. Oh itu bajunya bagus itu tuh. Diambil sama dia dipakai. Begitu kita lihat ini kok kayak kebesaran atau kekecilan, nah itu patut dipertanyakan. Antara dianya bekurus atau bajunya orang yang diambil. Naudzubillah. Jangan. Pokoknya pakai pakaian yang terbaik, harum-harum. Usahakan nggak harus mahal kok. Nggak harus mahal. Usahakan kamu itu belajar hidup bersih. Belajar hidup bersih. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan berusaha memuliakan syiar-syiarnya Allah. Salah satunya hadir majelis, ke masjid, sholat 5 waktu berjamaah dan lain sebagainya. Itu semua termasuk tanda orang yang bertakwa. Karena kata Allah, "Man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, dia ke masjid, dia hadir majelis ilmu, dia main hadroh sekalipun, dia rapi bajunya, enak dilihat. Diagungkan syiar-syiarnya Allah, syiar-syiarnya Nabi Muhammad SAW, maka itu ciri tanda di dalam hatinya ada ketakwaan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk orang yang bertakwa, orang yang mengamalkan apa yang membuat Allah ridho. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari segala macam tipu muslihat syaitan, hawa nafsu dan bala tentaranya. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah fi khutuf afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ayol ahbab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khair jaza. Terima kasih banyak atas semua partisipasinya dan juga mohon maaf atas segala macam kekurangan, kesalahan, kekhilafan baik dari ucapan, perbuatan dan lain sebagainya. Mohon dibukakan pintu maaf dan ridhonya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.